Habib Jafar, kenapa babi haram sebenarnya? Yang jahiliyah, artinya tadi rasio instrumental. Kamu pintar, tapi kok bisa kepintaran kamu itu tidak membawa pada pemikiran tentang Tuhan itu sendiri. Misalnya kayak tadi teori tentang hotel, itu mengingatkan saya kepada salah satu pembuktian Tuhan juga dalam tradisi Islam yang juga didapat dari tradisi Yunani, itu tentang prima causa. Sebab pertama. Penyebab pertama. Iya, jadi kan simpelnya gini sederhananya. Kita punya handphone itu dibuat oleh pabrik handphone. Pabrik handphone dibuat oleh pabrik handphone. Pabrik handphone dibuat oleh pabriknya handphone. Terus gitu. Maka kemudian kita tidak bisa mengandaikan ikatan ini tidak ada akhirnya. Harus ada akhir di luar mesin yang membuat mesin. Ini kan rangkaian mesin. Handphone dibuat oleh mesin pembuat handphone. Mesin pembuat handphone dibuat oleh mesin pembuat handphone. Ini gak mungkin mesin terus nih. Harus ada ujungnya. Kalau enggak, secara filosofis dia tidak rasional. Pasti ada di luar mesin yang bikin mesin pertama kali. Siapa? Manusia. Nah begitu juga kita anak ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita anak kakek dan nenek kita. Kakek dan nenek kita anak dari kedua orang tuanya. Begitu. Tidak mungkin rangkaian ini tidak ada akhirnya secara rasional. Maka harus ada akhirnya. Akhirnya apa? Kemudian kita sebut itu sebagai Tuhan. Karena itu secara rasional Tuhan itu tidak bisa dipeluk secara utuh. Karena itu Jalaluddin Rumi, salah seorang spiritualis muslim, itu ketika berbicara tentang Tuhan melalui analogi Isra Mi'raj, Jibril itu mengantar Nabi Muhammad sampai ke langit ke-7. Ketika bertemu dengan Tuhannya, dia kemudian tidak ikut. Karena kata Jibril, aku terbakar kalau ketemu Tuhan. Maka hanya engkau secara kimiawi, secara senyawa yang hanya bisa bertemu dengan Tuhan. Karena engkau secara emanasi, eksistensi pertama setelah Tuhan menciptakan sesuatu pertama kali adalah nur kamu, nur Muhammad. Maka kemudian yang paling dekat secara senyawa hanya kamu. Sedangkan aku tidak bisa. Maka kemudian Muhammad naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Tuhannya dalam jarak terdekat yang pernah dicapai oleh makhluk Tuhan. Ini maksudnya martabat 7 bukan? Kayak jadi kemudian itu melahirkan teori evolusi dalam tradisi spiritualitas Islam atau teori emanasi dalam tradisi filsafat Islam. Tradisi penciptaan akal satu dan sampai seterusnya di Al-Farabi dan sebenarnya di Suhrawardi Al-Maktul. Di tradisi kalau di tradisi filsafat Islam yang agak belakangan, khususnya di Persia itu Suhrawardi Al-Maktul. Dia dibunuh oleh pemimpin pada saat itu dihukum mati, disebutnya Suhrawardi Al-Maktul. Tapi biasanya sebagian filosof muslim gak mau menyebutnya Al-Maktul karena kesannya tidak etik. Disebutnya Suhrawardi As-Syahid. Orang yang mati syahid, bukan orang yang mati dibunuh gitu. Nah, kemudian jadi kata Jalaluddin Rumi, Jibril itu simbol akal. Akal hanya bisa mengantar kamu untuk ketemu Tuhan. Tapi yang bertemu Tuhan itu adalah Muhammad. Muhammad itu simbol hati. Sehingga akal itu tidak akan pernah secara utuh bisa membuktikan Tuhan. Karena itu kalau kamu ingin membuktikan Tuhan secara utuh, maka kamu harus menjadi sufi yang mengaktifasi intuisi atau hatimu sehingga sesuatu itu bisa kamu rasakan segenuine yang bisa kamu rasakan. Mungkin itu alasannya Imam Al-Ghazali kemudian meninggalkan domain akademik setelah itu ya. Betul. Jadi teorinya kalau dalam tradisi filsafat disebutnya huduri. Jadi ini ada segelas kopi di gelas endgame nih. Ada kemudian Ainul Yakin. Ainul Yakin artinya yakin karena matanya. Oh ini pasti kopi nih kemungkinan. Karena kenapa? Karena warnanya hitam, cair, ada sedikit bubuknya di atas. Ini kemungkinan kopi. Ainul Yakin. Tradisi empirik. Diupdate ke tradisi rasional. Disebutnya ilmu yakin. Oh enggak, ini memang kopi. Karena mustahil kalau ini kecap ditaruh di gelas begini. Nah puncaknya hakul yakin. Keyakinan yang paling puncak. Dia metodenya adalah menghadirkan sesuatu itu kepada diri kita. Disebutnya huduri. Maka diminumlah
Dan dia bilang, ini pasti kopi. Karena kenapa? Karena saya sudah minum. Oke. Maka begitu juga dalam tradisi spiritualitas Islam. Kamu harus menapaki martabat-martabat, jalan-jalan menuju Tuhan. Sampai Tuhan hadir seutuh mungkin kepada kemampuanmu. Oke, ini menarik nih Bib. Karena di popular media kita bilang, yang penting rasional. Ya, yang penting rasional. Rasional itu nomor 1, seperti itu ya. Rasionalisme itu hanya satu dari setidaknya 2 cara pandang logis gitu ya. Yang satunya lagi adalah empirisisme. Yeah. Ya tadi kan Habib bilang sebenarnya kata lainnya itu rasionalis dan empirisis. Rasionalis itu ya kita bisa tahu bahwa ini kopi lepas dari kita sudah minum atau belum. Yeah. A priori gitu. Kalau Immanuel Kant bilangnya a priori knowledge gitu. Kemudian David Hume di Inggris itu bilang, kita bisa tahu mana yang benar dan yang salah kalau kita sudah menginderakannya. Empirisisme seperti itu. Tapi kemudian yang ketiga Habib bilang, saya sudah minum, saya sudah merasakan. Itu menurut saya dekat dengan fenomenologi. Betul. Iya kan? Dan ini adalah respectable position dalam filosofi. Dan Islam sudah punya dasar itu. Iya. Cuman sayangnya fenomenologi itu kan cenderung dikembangkan dalam tradisi antropologi. Ya. Ya kan? Jadi fenomenologi itu perangkat salah satu yang utama dalam keilmuan antropologi. Yeah. Misalnya kalau kamu ingin kenal orang Jawa, hiduplah bersama orang Jawa sekian tahun. Yeah. Gitu. Makanya kemudian antropolog-antropolog itu biasanya hidup. Misalnya Ben Anderson hidup di sini lama, kemudian di Mojokerto yang kemudian teori tentang santri, abangan. Ben Anderson saya bilang imagine communities. Ya. Kalau Ben Anderson hingga wafatnya juga di Jawa Timur. Ya. Kemudian tradisi tentang santri, abangan karena hidup langsung di Mojokerto dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam tradisi Islam itu sufisme seharusnya fenomenologi dalam agama, dalam spiritualitas. I see. Kamu hidup sehingga misalnya ada cerita menarik. Ada seorang datang kepada guru agama. Dia bilang, ajari saya tentang ikhlas. Oke. Kemudian kata dia, yaudah kamu nyapu di depan pesantren saya ya. Oke, kata dia. Dia nyapu sehari, mungkin besok dipanggil. Maksudnya kita selalu nunggu sambil nyapu, kata dia. Nyapu sehari, besok kok gak dipanggil, kata dia. Kemudian kata dia, saya mau belajar ikhlas nih. Kapan nih? Yaudah nyapu aja terus, lanjutin, kata dia. Yaudah, kata dia, karena dia ngomong yaudah. Yeah. Dia nyapu terus. Kemudian dia mulai nih 3 hari nyapu, marah dia. Yeah. Kok saya mau belajar ikhlas kok malah suruh nyapu sih, kata dia. Yeah. Bergumul terus, terjadi dialektika dalam diri dia. Sampai 1 bulan dia makin kesal. Ini gimana sih maunya? Sampai 3 bulan kata dia, ya udahlah, mungkin ini cara saya belajar ikhlas. Sampai 1 tahun, yaudah saya ikhlas nyapu di pesantren ini. Kemudian dipanggil oleh, yaudah kamu sarjana. Karena berarti kamu sudah punya ilmu ikhlas. Jadi ilmu dalam tradisi Islam itu tidak hanya bersifat kognisi. Tapi di transfer knowledge itu bukan hanya dengan lisan, bukan hanya secara rasional. Tapi dia melalui laku, melalui adab. Sehingga kemudian ketika seseorang mau menjadi sufi, makanya disebutnya tarikat dan syariat. Jadi syariat itu jalan, tarikat itu jalan. Jadi kalau kamu ingin bertemu Tuhan, maka tapaki jalan-jalan itu. Karena itu dalam tradisi Islam sanad menjadi penting. Sanad itu penanda. Kalau dalam tradisi sufisme itu bukan hanya makomatnya yang penting, bukan hanya makam-makamnya, tangganya, tapi halnya, keadaannya. Ibn Arabi punya teori tentang perjalanan menuju Tuhan itu ada 1000 tingkatan. 1000 makomat. Tingkatan pertama, makomat pertama, halnya, keadaannya, sesuatu itu hadir sebagaimana sesuatu itu sendiri. Jadi kalau uang haram disebutnya uang panas, itu dipegang panas beneran. Itu halnya, keadaannya gitu. Karena tangannya telah dikuasai oleh hatinya gitu. Sebagaimana mata kita kalau sudah dikuasai oleh hati kita, ngelihat ibu kita nangis gitu misalnya ketika ibu kita sakit atau jatuh. Saya paham bahwa tiap-tiap metodologi akal atau fenomenologi atau empirisis itu punya
domainnya sendiri gitu, dan tidak bisa diserahkan experience kita akan Tuhan itu hanya kepada domain tertentu domain gitu. Salah satu anekdotnya begini. Ini it's a really beautiful anecdote gitu ya. Kalau saya kena penyakit itu secara logis, secara dunia kedokteran memang tidak ada obatnya gitu ya. Kalau saya orang ateis rasional, hanya menggunakan pendekatan rasional, akal gitu ya, nggak ada gunanya berdoa atau percaya bahwa saya akan sembuh. Udah final, saya tinggal punya waktu 1 minggu lagi pasti meninggal gitu ya. Tapi kemudian pertanyaannya, kalau saya percaya bahwa saya akan sembuh, maka saya akan meningkatkan saya untuk sembuh, karena optimisme yang lahir itu membuat badan bereaksi terhadap optimisme itu gitu loh. Memang tidak ada harapan kalau secara rasional untuk percaya bahwa saya bisa sembuh. Tapi kalau saya percaya saya akan sembuh, maka badan saya akan bereaksi meningkatkan kans untuk sembuh. Itu konundrumnya tuh seperti itu. Nah pada waktu itu mendingan percaya atau enggak? Itu kan gini, ada satu prinsip pembuktian Tuhan, itu logikanya disebut logika untung rugi. Iya. Iya kan? Wager. Iya kan? Seandainya saya bilang di pintu ruangan ini ada ditaruh bom, maka apa yang kamu lakukan? Kalau saya, maka saya akan pilih lewat jendela aja, karena di pintu sudah ada bom. Seandainya gak ada bom, saya aman dan saya gak rugi lewat jendela. Seandainya ada bom, saya untung. Jadi logika pragmatis lah. Nah, begitu juga.